Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farid Ramadana, teman-teman. Salam damai dari Bali. Dan buat teman-teman yang lagi puasa ya, jangan menyerah, semangat terus. Saya juga lagi puasa nih di Bali ini. Di video kali ini saya mau kasih tahu ke kalian surat edaran terbaru ya mengenai peniadaan mudik atau larangan mudik nih pada saat bulan suci Ramadan ini menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri ya teman-teman. Di sini ada di surat edaran ini ada beberapa halaman ya, terdiri dari 7 halaman. Itu kan lumayan banyak, tapi saya bakalan kupas intisarinya aja. Jadi poin-poin pentingnya aja ya buat informasi ke teman-teman nih. Tapi sebelum itu teman-teman harus tekan subscribe-nya dulu dan like ya, biar channel ini berkembang lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke poin-poinnya. Tapi sebelum itu saya mau bumper dulu seperti biasa. Nah, ini dia surat edarannya ya. Surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Kenapa? Ini karena upaya pengendalian penyebaran COVID-19 nih teman-teman. Itulah alasannya. Nah, di samping itu alasannya itu ada di latar belakang nomor 1 nih teman-teman. Sebentar lagi kita umat muslim akan merayakan Idul Fitri ya. Jadi mobilitas masyarakat berpeluang meningkatkan kayak jalan-jalan, keagamaan, pulang kampung segala macam gitu, mobilitasnya sangat tinggi teman-teman. Makanya pemerintah mengeluarkan surat edaran ini biar COVID itu tidak menyebar luas cepat seperti di India ya, yang kalian tahu di berita itu. India itu mengalami tsunami COVID-19 teman-teman, karena tidak ada prokes sama sekali, berkerumunan sangat banyak, sehingga sekarang ini udah parah banget dah di sana, intinya parah. Nah, lanjut, ini banyak ya, jadi kalian bisa baca sendiri aja. Saya bakalan ngupas inti-intinya aja. Kalau kalian mau baca lebih lengkap lagi, kalian bisa baca sendiri di sini, oke? Nah, surat edaran ini berlaku dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei nih teman-teman. Yang kalian tahu ya, di antara itu adalah Hari Raya Idul Fitri ya, di pertengahan antara itu. Nah, ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya teman-teman, tanpa terkecuali. Lanjut, di poin F itu pengertian-pengertian, itu kalian bisa baca di halaman selanjutnya juga ini. Dan menariknya di poin 6 bisa kalian lihat ini. Di situ menyebutkan SIKM ya teman-teman, surat izin keluar masuk. Yaitu surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di luar Jabodetabek untuk keluar atau masuk DKI Jakarta. Jadi SIKM itu nggak cuma keluar masuk DKI Jakarta aja, tapi setiap melewati perbatasan kabupaten atau provinsi itu harus mempunyai SIKM untuk golongan tertentu. Ada beberapa golongan ya teman-teman, nanti saya bakalan jelasin selanjutnya. Jadi untuk peniadaan mudik ini itu berlaku untuk semua transportasi ya teman-teman. Mau darat kayak kereta api, laut juga, udara itu dilarang. Kecuali itu bagi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak kayak non mudik ya, kayak bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang lagi sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, dan pelayanan distribusi logistik. Tuh, itu dikecualikan. Tapi tidak semudah itu Ferguson, karena yang dikecualikan itu harus mempunyai surat izin keluar masuk nih. Ada beberapa tipe nih teman-teman, saya sebutin satu-satu. Yang pertama, ini bagi pegawai negeri ya, aparatur sipil atau ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI, pokoknya itu orang-orang sipil lah. Itu harus mempunyai lampiran atau printout surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon 2 yang dilengkapi tanda tangan basah, ya itu asli ya artinya,
tanda tangan elektronik pejabat, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Nah, itu tadi itu SIKM untuk orang sipil itu ya, orang-orang pemerintahan. Nah, lanjut. Kalau untuk pegawai swasta nih, itu harus melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pimpinan serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Untuk pekerja sektor informal harus melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa atau lurah yang dilengkapi tanda tangan basah juga, tanda tangan elektronik kepala desa atau lurah juga, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Nah, itu bedanya ya. Dan masyarakat umum itu sama juga ya kayak di sektor informal. Jadi harus ke kepala desa atau lurah dulu untuk dapetin tanda tangan, dapetin surat izin keluar masuknya itu tanda tangan dan identitas diri calon pelaku perjalanan ya. Jadi begitu tipe-tipe perbedaannya dari setiap golongan ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan, ini surat izin keluar masuk boleh nggak untuk satu keluarga gitu? Boleh nggak untuk 3 orang dalam satu surat? Jawabannya itu ada di nomor 4 nih teman-teman. Itu berlaku secara individual. Itu satu surat SIKM itu untuk satu orang. Jadi masing-masing. Dan itu wajib untuk dimulai usia 17 tahun ke atas gitu. Dan itu berlaku untuk satu kali perjalanan PP ya, pulang pergi gitu, lalu lintas kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Nah, jelaskan sampai sini. Kalau kalian lihat di poin 6 teman-teman, nggak cuma SIKM aja ya, tapi surat negatif COVID-19 itu juga harus dibawa. Jadi kayak rapid test PCR, rapid test antigen ataupun tes ginos C19 itu harus dilakukan gitu loh. Nanti bakalan ada pengecekan gitu kan, pengecekan acak gitu loh teman-teman. Dan bakalan ada pengecekan di titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI atau Polri dari pemerintah daerah. Jadi teman-teman, selain SIKM, surat rapid itu harus ada juga ya intinya. Yuk lanjut, tapi sebelum itu buat teman-teman mungkin yang ada pertanyaan ataupun yang masih bingung ataupun punya informasi lebih, bisa langsung aja dimasukin di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita saling berbagi. Kalaupun ada pertanyaan yang saya tahu, saya bakalan jawab sebisa saya ya teman-teman. Yang pastinya itu nggak hoax, saya bakalan cari resource-nya yang terpercaya, aman pokoknya. Kita juga diimbau atau disarankan untuk tetap berjaga jarak ya teman-teman, dan hindari kerumunan kayak arisan, pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin dan sebagainya. Nanti bakalan dicek loh sama petugas setempat lah gitulah, satgas ataupun ini ya posko gitu, posko COVID-19 itu mereka bakalan ngecek kalau ada kerumunan. Dan yang tadi saya bilang di sini bakalan ada screening mobilitas masuk pendatang lintas kota, kabupaten, provinsi, dan negara ya teman-teman. Kalian harus bawa SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19. Dan kalau ada yang nanya, setelah udah ada surat itu terus tembus, terus wajib nggak karantina mandiri lagi atau isolasi mandiri lagi? Nah, di sini tuh ada tulisan teman-teman, bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5 kali 24 jam alias 5 hari nih, kecuali untuk tujuan bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan keluarga yang meninggal, ibu hamil didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Nah, pemberlakuan karantina ini wajib bagi pelaku perjalanan lintas kota, kabupaten, provinsi, negara selama 5 hari. Tuh teman-teman, di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri, biaya sendiri ya. Itu udah jadi semakin rumit ya kalau kalian pulang kampung harus ke sana kemari, biaya semakin banyak gitu loh kalau yang mau maksain pulang kampung. Jadi begini deh resikonya.
Dan buat teman-teman yang melanggar prokes 3M dan melanggar peraturan PPKM ini bakalan dikasih sanksi ya. Entah itu dibubarin ringannya ataupun sanksi tegas. Dan untuk teman-teman WNI yang berkeinginan kembali ke tanah air atau repatriasi, dihimbau nih teman-teman untuk menunda kepulangannya ke Indonesia dalam periode tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 itu ya. Jadi ditunda dulu. Disarankan untuk tidak balik ke Indonesia dulu gitu. Buat teman-teman yang nekat nih untuk melakukan pemalsuan surat keterangan hasil PCR, rapid antigen, Ginos ataupun NCKM, itu bakalan dikenakan sanksi ya sesuai dengan peraturan perundangan nih teman-teman. Nih di sini dicantumkan sekali lagi ya, J, sanksi. Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi buat teman-teman, saya saranin jangan nekat untuk memalsukan surat-surat itu ya teman-teman. Apalagi kalau tujuannya memang nggak terlalu penting untuk mudiknya ya. Mungkin teman-teman bisa pulang kampung atau mudik, tapi setelah peraturan ini berakhir. Jadi aman ya, nggak perlu SIKM kayak gitulah, ataupun secara ketat segala macam itu ya teman-teman. Intinya bersabar dulu aja. Kalau mau ketemu keluarga, orang tua, mungkin lewat virtual dulu aja ya. Kayak saya gini kan, saya sebagai perantau di Bali gak bisa nih pulang ke Jakarta karena urusan kayak gini kan. Itu akan memakan biaya, tenaga, waktu segala macem. Lanjut ke penutup, ini berlaku efektif mulai tanggal 6 sampai 17 Mei dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan terakhir di lapangan. Jadi kita belum tahu setelah tanggal 17 itu ya teman-teman. Dan apalagi baru-baru ini saya juga baru baca di berita, dimulai pertanggal 22 April sampai 1 minggu setelah Idul Fitri itu diadakan PPKM-nya makin ketat lagi ya, pengetatan gitulah. Oh my god. Jadi di perbatasan-perbatasan itu sudah mulai banyak yang ngejaga ya teman-teman. Jadi nggak cuma dimulai tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kan peniadaan mudiknya, tapi dimulai dari tanggal 22 April itu pengetatan itu sudah ada ya teman-teman ya di setiap perbatasan. Jadi semakin rumit. Jadi buat teman-teman yang mau pulang kampung atau mudik, mungkin ditahan dulu aja kali ya. Nah, saya pun seperti itu. Tapi buat teman-teman yang pengen banget mudik itu harus melalui proses ini, tetap semangat, good luck, semoga lancar di perjalanan dan gak kena sanksi segala macem ya, dan tetap sehat selalu, gak terkena covid dan lain-lain. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin siapa aja nih yang mau pulang kampung bisa tulis kolom komentar ya. Dan kalian bisa juga update di kolom komentar aku juga, biar teman-teman yang lain tahu gimana sih kondisi di lapangan yang sebenarnya gitu. Oke, kita saling berbagi aja supaya makin maju lagi. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau masih bingung ya buat kalian. Bisa kalian tulis aja pertanyaan di kolom komentar ataupun saran, kritik, ide apapun itu masukin aja di kolom komentar. Insya Allah saya bakalan respon satu persatu. Oke, jangan lupa tekan loncengnya juga, subscribe, share ke teman-temannya biar dapat informasi penting seperti ini. Oke guys, gitu aja. See you in the next video. Salam damai dari Bali. Selamat berpuasa buat teman-teman muslim dan see you in the next video. Bye.